Ya di Smack itu kayaknya Coba, mana Iya. PHP tadi? Nanti minum dulu Bang. Oh iya, boleh. Jadi kita berada di mana nih Bang? Kafe apa? Independent Rock Shop. Independent Rock Shop itu berarti Abang jual baju? Ya, dulu baju. Oh, dulu baju di sini. Independent Rock Coffee. Independent Rock Kopi. Wah, kita cicipi dulu cemana. Ini apa nih, Bang? Sanger. Nah, enak kali, Bang. Datang lain kemari, Bang. Ini owner. Datang lain kemari. Ownernya boleh numpang dulu, owner. Ownernya betato juga, Wak. Jadi semuanya anak Maryland kayak betato semua nih. Ini sebenarnya tempat tongkrongan perkawanan. Oh, gitu. Makanya namanya independen ya. Siap. Kawan kan di sini nongkrong ya kan. Heeh. Dari kawan-kawan juga lah raminya. Terus apa lagi Bang? Ini diceritain nih Bang tentang PSMS ini sebenarnya. Karena nggak habis-habis sih sebenarnya kita ceritain PSMS ya. Kalau cerita PSMS ini nggak ada habisnya Bang. Nggak habis ya? Walaupun capek ya kan. Segini aja PSMS kita ini. Iya ya. Tapi kalau menurut Abang kenapa gini-gini aja salahnya di mana Bang? Kalau aku sih tetap sebenarnya kalau manajemennya aja dirubah atau kita bilang ya buatlah struktur pengurusan itu yang profesional. Profesional, oke. Ya kan? Nah, ini kan selama ini kan kita tengok kan manajemen nih kayak Liga 2 nih kan. Ya jalani Liga 2, habis Liga 2 udah selesai. Kayak nggak punya planning ke depan gitu. Nggak ada nih planning tuh ke depannya. Misalnya tuh pemain. Kalau ini kan enggak. Ya, ini ownernya nampak lah Bang, owner nampak. Wih, ini apa lagi nih Bang? Hah? Ini apa lagi? Espresso itu. Espresso. Jadi klien aku pernah kecele, ngopi kan sosok ngopi awal-awal. Espresso satu, rupanya kecil kali Wak ya kan? Baru minumnya salah Wak. Itu yang paling ngeri. Minumnya salah aku Wak. Aku minum sikit-sikit, harusnya kan sekali tenggak ya? Ya coba Bang tekan. Nanti dulu Abang panas. Aku bodoh Bang, tapi nggak bohong kali Bang Sal. Kali jebak-jebak Abang. Terus Bang, terus Bang. Nggak habis-habis, oke. Jadi kalau Abang pribadi lebih tadi ke ya dia ketakutannya bahwasanya nanti oke squadnya udah rasa Liga 1 tapi aku nggak tahu di tengah musim tiba-tiba nggak digaji melempem lagi mainnya gitu ya. Iya, kalau aku sih ke situ Bang. Karena kan manajemen kita ini nggak tentu kan. Apalagi ya struktur manajemennya kita nggak tahu sekarang, nggak jelas kan. Ya kita taruh lah penasehat Pak Edi, Pak Konrad, ketua umum nggak ada, ya, ya. Langsung sekum, Pak King, Julius Raja, baru struktur ke bawahnya juga nggak ada. oke. Ya kan? Walaupun adalah orang Bang Bembeng, Bang Ali, Kak Tri di apa di Bambang. Ya kan bagian sekretariat lah. Iya. Kalau Bambang tahu. Tapi kan nggak jelas nih struktur manajemen ini kan aja nggak ada sampai sekarang. Itu yang kita sayangkan. Kita pengen profesional tapi dari awalnya aja kita udah salah gitu kan. Ya dari struktur pengurusan klub aja, tim aja kita udah nggak ada. Ibaratnya PSMS ini jalan gitu-gitu aja lah. Ya habis Liga 2 nih udah habis. Nanti mau masuk lagi Liga tahun depan, ya Liga 2 lagi. Liga 1 bentuk lagi gitu. Ya kan nggak habis kan? Jadi kalau menurut Abang nggak ada planning ke depan gitu ya? Nggak ada. Kalau manajemen sekarang nggak ada planningnya ke depan. Itu yang masalahnya. Jadi Abang nyesal dukung PSMS Medan sebenarnya? Kalau dulu enggak lah ya. Ya memang di awalnya dulu kita kan nonton masih pakai baju sekolah. Iya. Di awalnya kan kayak kecintaan juga. Kayak mana nih biasanya kan kita nengok di TV kan. Kita lihat atmosfer Stadion Teladan ini. Iya. Ya dulu kan awal-awal sekolah kan pasti ke situ. Iya. Gak usah munafik kita gitu ya. Semua anak SMP SMA Iya. pasti pengen ke Teladan. Pengen kali ke Teladan kayak mana. Pengen nengok atmosfer supporter ini tadi. Ya, betul. Ya dulu kan kawan-kawan mesti membara-membaranya ya kan. Cuman ya dari situlah awal situ kan. Lama-lama nih senang gitu nonton PSMS. Ya. Terus baru mulai pelan-pelan gabung ke kelompok-kelompok supporter. Awalnya kan jadi penonton umum aja gitu. Terus Bang, oke lah. Kita
Oke, tadi jawaban kalau dari Bang Faisal sendiri adalah kita tuh harus profesional. Itulah ketika kita profesional, disitulah prestasi itu akan bisa datang, itu menurut Abang. Dan ketakutan seorang Faisal sendiri adalah gaji pemain ini jelas nggak duitnya gitu ya. Karena Abang lihat nggak ada planning untuk tahun depannya nggak ada planning, hanya berpikir untuk musim ini aja Ya, dulu gitu. musim ini jalan ya udah. Nanti udah selesai musim ini udah selesai. Oke. Terus Bang, kan jujur Abang lah kita kalau gimana ya Bang? Tadi Abang bilang sempat door to door lah, datangi lagi untuk memajukan kampak ini lagi kan. Dan jujur kalau di Medan ini animo yang paling besar itulah ketika di selatan. Gak usah kita munafikan untuk itu Bang. Ya di Smack itu kayaknya mohon maaf tanda kutip bisa mendekati milenial karena jujur kayak Abang bilang tadi aja kalau di Jawa ada yang umur 40, ada yang dia dari dulu masih nonton masih pakai atribut supporter. Kalau di kita kan memang kita akui kayaknya rata-rata anak SMP anak SMA. Kita juga gitu dulu kan, anak SMP anak SMA yang bapak kita udah nggak mau nonton lagi, udah bilang apa ya kok nonton gitu. Jadi apakah memang cara Smack itu sebenarnya yang paling tepat untuk menggalang massa? Dalam arti kata ya tergabung dalam komunitas supporter mereka gitu. Kalau dari pandangan aku, ya mungkin cara struktur baru, cara penarikan massa itu memang lebih struktur lah. Ibaratnya mereka lebih teratur. Ya kan? Satu, orang-orang yang di dalam itu kan gini, gimana caranya? Ini gimana nih anak-anak ini bisa jadi pengen nonton ke stadion teladan. Awalnya kan dari satu nih, misalnya ini satu keluarga nih kan, di satu keluarga ini ada 5 orang, awalnya dia satu yang nonton, nanti 4 ini diajaknya. Iya betul. Ya kan, yuk kita nonton, yuk kita di selatan. Kalau aku sih pandangan aku kayak gitu. Gitu ya. Jadi memang Smack itu lama rame. pintar lah intinya ya teman-teman Smack ya. Ya kan kita di sini, mohon maaf, kalau aku pribadi sih kalau bisa jangan ada kita merasa lebih besar dari kelompok yang lain. Kalau aku ya Bang ya. Sama Bang. Ya, Kalau aku sih pandangnya gitu ya, kita sama-sama dukung PSMS, ya saling support aja. Walaupun Ya, tergantung mau dia- caranya cuma mana ya. Ya mau dia dari PFC, mau dia dari Smack, mau dari Kampa, ataupun kayak kawan-kawan Persetan kan, Iya. Perantau Setia Kinantan. Ya tetap, ya aku pun masuk juga ke mereka kan gitu. Oke. Siap. Jadi kalau Abang pribadi ya harapan Abang kampak ini gimana sih Bang? Ya kalau untuk saat ini ya mudah-mudahan ke depannya kan kawan-kawan yang saat ini bisa membangun cabut ekoknya Bang. Hampir aku mati. Nah ini terjadi sesuatu karena badanku gendut ya. Jadi karena dia anginnya nggak kuat, jadi ya kipas anginnya pun ingin membunuh aku ya. Jadi nggak akan kita cut, ini tetap tampil ya. Kipas anginnya jijik sama aku biar kalian tahu. Ini jangan-jangan ownernya nggak suka sama aku nih Bang ya kan? Ya kan, gara-gara aduh ribut udah lama kali kok di sini katanya gitu. Bisa lepas ya Bang ya, luar biasa ya. Malah nggak ada kesenggol Bang ya, luar binasa ya. Itu nggak tergiling ya. Untuk kata kita, tapi slow, jersey-nya bagus Bang. Ini pasti melindungi kulit aku. Endorse lagi. Berapa harga tadi Bang? 150. 150 ya. Jadi kalian beli aja langsung, DM beliau. Udah tahu ya kalian siapa beliau nih. Oke Bang. Ini oke tadi Abang harapan Abang apa tadi kampak FC ini bisa besar lagi, dalam arti kata besar bisa menggalang massa yang banyak. Kan itu sebenarnya ya Bang ya. Terus Bang, kita cerita supporter udahlah Bang. Kita udah tahu tadi kalau dari segi pengurusan Abang pengen profesional ya kan, salah satunya bentuk profesionalisme adalah mengumumkan berapa jumlah pemasukan dari penonton ya Bang ya, kayak di Pulau Jawa yang sering Abang dengar gitu. Sekarang Bang mau nanya, pengalaman yang paling mengesankan seorang Faisal mendukung PSMS Medan ketika home dan away di mana sih Bang? Atau bisa diceritakan? Kalau aku Bang, yang paling berkesan ya, waktu yang baru-baru ini aja lah, yang lawan Persib Bandung. Persib Bandung? Itu Liga 1 kemarin. Itu ke Bandung maksudnya ya? Main di Teladan. Oh main di Teladan. Yang bisa nyatukan
utara itu jadi 1 koreo 2 3D. Dan itu mohon maaf Pak, pada saat itu ada 3 kelompok supporter lagi di situ ya. Kampak, PFC, satu lagi udah muncul nggak itu kemarin Ultras atau ini? Belum ya, masih ada 2 kelompok supporter situ ya. Masih Kampak sama PFC. Di utara kemarin. Itu cara menggalangnya gimana sih Bang? Kok bisa berkesan kali? Awalnya kan kita duduk dulu nih sama kawan-kawan dari PFC. Ya. Ya kan sebelum pertandingan gimana nih mau kita buat nih. Apa yang mau buat kita 1 koreo. Ya kan nggak semua apa yang kita omongi ya sependapat kan gitu kan. Banyak juga pertentangan akhirnya ya kita coba aja gimana nih, pokoknya ini harus terjadi utara itu bisa satu suara semua. Siap. Dari aturan lawan Sriwijaya, Nah. cuman lawan Sriwijaya gagal. Itu lawan Sriwijaya itu 1 antem. Ya. 1 antem. 1 antem 2 supporternya atau Selatan juga ikut? Semua. Oh, semua? Oh. Kan sudah kemarin udah juga buat pertemuan kami sama juga buat supporternya ya kayak dari Semek kan perwakilannya dari Palau. Oh, Pak Lau datang juga. PFC kan ada Bang Tatang, ada Ya. Pak Us kan, termasuk ya dekotnya lah kan. Ya dari Kampak dan masuk aku sendiri. Jadi kita di situ kemarin kan masalah antem-antem ini kan lagi booming-boomingnya kemarin kan. Jadi kan nggak perlu kita buat pemain ini capek lagi. Ya masuk ke selatan harus dengerin smack antem, masuk ke utara harus dengerin smack ya suara antemnya Kampak sama PFC. Kan 3 lagu jadi. Ya cemana. Ya, kayak Liverpool You're Never Walk Alone lah ya kan, bikin merinding tim lawan juga ya kan Bang? Kalau bisa kan pemain tuh di tengah aja. Iya. Nah, tapi semua penonton ini nyanyi satu antem. Iya. Betul Bang. Tadi kan harapan kita. Cuman waktu mau dibuat itu awalnya udah deal nih. 3 kelompok supporter nih. Malam itu udah kita buat pertemuan deal nih kan. Besok kita buat ini menit sekian. Oke. Udah kita koordinasikan. Iya. Rupanya begitu hari H, kawan-kawan ini ya beda lagi pendapatnya kan gitu kan. Loh, tapi udah kesepakatan malamnya? Nah itulah kita nggak tahu. Udah sampai hari H, ya dari PC-nya kayak gitu, dari Semek-nya pun kayak gitu, nggak ada kabar kan. Kan itu kan tujuannya kan kita untuk semua. Iya. Jadi supporter umum itu pun bisa tuh nyanyi sama kita. Ya karena lagu yang nggak usah kita bilang lah, karena lagunya itu lagu Familiar lah mungkin. demi mimpi kita itu yang punya Semek kan lebih luar keluar. Jadi udah tahu lah masyarakat umum kan. Ya rencana memang lagu itu yang mau kita bawakan. Cuman dari kawan-kawan kelompok lain ada yang tidak setuju. Tapi malamnya setuju. Nah, Ketika- itu di hari H. Oh, iya. Di hari H berubah lagi pendapatnya. Jadi di situ juga kita bingung ya kan. Kenapa kayak gini? Kan tujuannya memang bagus. Cuman nggak ngerti lah ya kan. Itu kan kawan-kawan juga. Intrik di dalam mereka juga lah itu nggak tahu ya. Ya kayak dari PC sama anggotanya Cemana. Ya kalau aku kemarin ya kawan-kawan apa pendapatku yaudah yuk yang penting ikut, yang penting itu kebaikan gitu. Itu yang ibaratnya gagal. Abang nyesal pada saat itu kira ngapain lagi meeting sama klien gitu. Pernah nggak ada perasaan pada saat itu enggak ya? Cuman ya tetap ya selanjutnya yuk kita buat lagi nih. Oh. Apalagi kesalahan nih. Siap. Ya kalau memang ini nggak terima yuk kita buat kayak mana. Iya. Atau kita nyanyi aja lagu kami di sini anak-anak Medan. Iya. Tapi semua itu Karena supporter umum pun tahu lagu itu ya. Ah. Yang kami di sini anak-anak Medan itu ya. jadi nggak perlu lagi pakai antem atau apa kan kalau Iya. memang keberatan bahwa antemnya Semek ataupun keberatan bahwa antem PFC atau keberatan bahwa antemnya Kampak ya bagus lagu yang udah tahu aja kayak Can SMS yang itu kan lagu di sini anak Medan itu kan ya yang udah familiar. Iya. Semuanya udah tahu lagu itu ya. Bang. Nah, ya lebih bagus kayak gitu kan. Iya. Tapi kan satu tribun itu nyanyi. Ya, mau dari timur, mau dari barat, ya kan? Dari selatan, dari utara. Kayak mana caranya di Klaten itu bergemuruh. Siap. Itu keinginan yang belum tercapai, Bang. Begitu ya. Siap. Sebelumnya kita akan tanya lagi, kita masuk ke interval keempat.